Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi peluang. Anggota kelompok kami terdiri dari Revitria, Margareta, Cinta, Priscila, dan Mahesti. Kali ini kita akan belajar tentang konsep probabilitas, aturan probabilitas, dan juga probabilitas independen dan bersyarat. Yang pertama, kita masuk ke dalam konsep probabilitas. Dalam konsep probabilitas, yang pertama kita akan belajar mengenai ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S, banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS. Kemudian masuk ke dalam contoh soal. Hitunglah ruang sampel pada percobaan melempar 3 mata uang logam 1000 berikut ini. Uang logam ke-1 ada angka dan gambar. Uang logam kedua A, AG, G, AG. Uang logam ketiga A, AG, G, AG, A, AG, G, AG. Maka ruang sampelnya adalah AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Selanjutnya kita akan belajar tentang kejadian. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan sebagainya. Kemudian masuk ke dalam contoh soal. Rani melakukan percobaan pelemparan dadu. Tentukanlah A. Kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. B. Kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Kejadian munculnya sisi dadu bermata ganjil kemungkinannya ada 3, yaitu 1, 3, dan 5, sehingga NA sama dengan 3. Selanjutnya yang B, kejadian munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3 ada 3 dan 6, sehingga NB sama dengan 2. Yang selanjutnya yaitu frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyak hasil yang muncul dengan percobaan yang dilakukan, yang dengan rumus yaitu FR K per N dengan keterangan Fn sama dengan frekuensi relatif, K sama dengan banyak kejadian, dan N sama dengan banyak percobaan. Contoh soalnya, pada pelemparan dadu sebanyak 100 kali, muncul muka dadu bernomor 6 sebanyak 16 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 6. Kita tulis yang diketahui yang terlebih dahulu, ada N sama dengan 100 dan K sama dengan 16. Kemudian kita menggunakan rumus FR sama dengan K per N, FR sama dengan 16 per 100, FR sama dengan 0,16. Jadi frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 6 adalah 0,16. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai aturan probabilitas. Yaitu yang pertama, aturan penjumlahan. Hukum penjumlahan digunakan apabila kita hendak menentukan probabilitas satu kejadian atau kejadian lain, atau keduanya yang terjadi pada satu kali observasi atau eksperimen. Aturan penjumlahan dilihat dari sifat saling lepas, mutual eksklusif, atau tidak saling lepas, non eksklusif dari dua buah peluang kejadian. Yang pertama yaitu kejadian saling lepas atau mutually eksklusif, yang artinya kejadian A dan kejadian B disebut kejadian saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi secara bersamaan atau tidak beririsan. Dapat dilihat dari diagram ini, yaitu yang memiliki rumus PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Selanjutnya contoh soal. 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berapa peluang muncul angka berjumlah 4 atau 10? Pada pelemparan 2 buah dadu bersamaan, banyak hasil yang mungkin adalah 36, sehingga NS sama dengan 36. Kita misalkan kejadian A adalah muncul angka berjumlah 4, yang kemungkinannya ada 1, 3, 2, 2, 3, 1. Jadi NA sama dengan 3. Selanjutnya kejadian B kita misalkan muncul angka berjumlah 10, yang kemungkinannya ada 4, 6, 5, 5, dan 6, 4, sehingga NB sama dengan 3. Kejadian A dan B tidak memiliki satupun elemen yang sama, berarti A dan B saling lepas, sehingga peluang gabungan A dan B adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB, sama dengan NA per NS ditambah NB per NS, sama dengan 3 per 36 ditambah 3 per 36, sama dengan 6 per 36, dan disederhanakan menjadi 1 per 6.
Selanjutnya yaitu kejadian tidak saling lepas atau non-eksklusif. Kejadian A dan kejadian B disebut kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan atau beririsan. Dapat dilihat pada diagram tersebut yaitu PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Kemudian contoh soalnya. Dua buah dadu berwarna merah dan biru dilempar satu kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Kita sudah kelompokkan dan dapat dilihat pada tabel berikut. Kita misalkan A sama dengan kejadian muncul mata dadu merah lebih dari 4 dan B kejadian muncul mata dadu biru lebih dari 5. Sehingga NA sama dengan 12, NB sama dengan 6, NA gabungan B sama dengan 2, dan NS sama dengan 36. PA sama dengan 12 per 36, PB sama dengan 6 per 36, PA gabungan B sama dengan 2 per 36. Kita masukkan ke dalam rumus. PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. 2 per 36 sama dengan 12 per 36 ditambah 6 per 36 dikurangi PA irisan B. 2 per 36 sama dengan 18 per 36. PA irisan B sama dengan 18 per 36 dikurangi 2 per 36. PA irisan B sama dengan 16 per 36 dan disederhanakan menjadi 4 per 9. Selanjutnya kita akan masuk pada aturan perkalian. Pada aturan perkalian digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian gabungan yang dengan rumus yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB jika diketahui A. Contoh soalnya, sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa pengembalian, tentukan peluang bola yang terambil berturut-turut berwarna A biru merah, B merah-merah, dan C merah biru. Banyak bola sebelum pengambilan adalah 6 bola merah ditambah 4 bola biru sama dengan 10 bola. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Pada pengambilan pertama terambil bola biru. Tersedia 4 bola biru dari 10 bola, sehingga peluang terambil bola biru PB sama dengan 4 per 10 sama dengan 2 per 5. Banyak bola sebelum pengambilan kedua adalah 6 bola merah ditambah 3 bola biru sama dengan 9 bola. Peluang terambil bola merah dengan syarat bola biru telah terambil pada pengambilan pertama, yaitu PM jika diketahui B sama dengan 6 per 9 sama dengan 2 per 3. Jadi peluang terambil berturut-turut bola berwarna biru merah adalah PB irisan M sama dengan PB dikali PM jika diketahui B sama dengan 2 per 5 dikali 2 per 3 sama dengan 4 per 15. Selanjutnya yang B. Pada pengambilan pertama terambil bola merah. Tersedia 6 bola merah dari 10 bola, sehingga peluang terambil bola merah PM sama dengan 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Banyak bola sebelum pengambilan kedua adalah 5 bola merah ditambah 4 bola biru sama dengan 9 bola. Peluang terambil bola merah dengan syarat bola merah telah terambil pada pengambilan pertama yaitu PM jika diketahui M sama dengan 5 per 9. Jadi, peluang terambil berturut-turut bola berwarna merah-merah adalah PM irisan M sama dengan PM dikali PM jika diketahui M. 3 per 6 dikali 5 per 9 sama dengan 15 per 45 sama dengan 1 per 3. Selanjutnya yang C. Pada pengambilan pertama terambil bola merah. Tersedia 6 bola merah dari 10 bola. Sehingga peluang terambil bola merah PM sama dengan 6 per 10 sama dengan 3 per 5. Banyak bola sebelum pengambilan kedua adalah 5 bola merah ditambah 4 bola biru sama dengan 9 bola. Peluang terambil bola biru dengan syarat bola merah telah terambil pada pengambilan pertama. Ditulis PB jika diketahui M sama dengan 4 per 9. Jadi peluang terambil berturut-turut bola berwarna merah biru adalah PM irisan B sama dengan PM dikali PB jika diketahui M sama dengan 3 per 5 dikali 4 per 9 sama dengan 12 per 45 sama dengan 4 per 15. Yang terakhir kita akan masuk ke dalam probabilitas independensi dan bersyarat. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang saling bebas atau independensi.
Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Dapat dilihat pada diagram, sehingga memiliki rumus PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Selanjutnya adalah contoh soalnya. Dalam sebuah tas sekolah terdapat 6 buku matematika dan 8 buku kimia. 2 buku diambil secara acak dari dalam tas satu persatu. Jika buku pertama yang diambil dimasukkan kembali ke dalam tas sebelum buku kedua diambil, berapakah peluang yang terambil? A. Buku pertama matematika dan buku kedua kimia. B. Buku pertama kimia dan buku kedua kimia. Tas tersebut berisi 14 buku yang terdiri dari 6 buku matematika dan 8 buku kimia, sehingga NS sama dengan 14. Kita misalkan A. Kejadian terambil buku matematika, sehingga PA sama dengan NA per NS sama dengan 6 per 14 sama dengan 3 per 7. Dan B. Kejadian terambil buku kimia, maka PB sama dengan NB per NS sama dengan 8 per 14 sama dengan 4 per 7. Peluang terambil buku matematika lalu buku kimia, PA irisan B sama dengan PA dikali PB, sama dengan 3 per 7 dikali 4 per 7, sama dengan 12 per 49. Yang B, peluang terambil buku kimia lalu buku kimia, PB irisan B sama dengan PB dikali PB, sama dengan 4 per 7 dikali 4 per 7, sama dengan 16 per 49. Selanjutnya yaitu kejadian tak saling bebas atau bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas tetapi kejadian tersebut mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Seperti yang dapat kita lihat pada diagram tersebut. Sehingga menghasilkan rumus PA jika diketahui B sama dengan PA irisan B per PB. Selanjutnya adalah contoh soal. 50% populasi kota A bermain game di HP, 45% bermain game di komputer, dan 20% bermain game di keduanya. Berapakah probabilitas terpilih seorang bermain game di komputer dengan syarat dia juga bermain game di HP? Kita misalkan H adalah bermain game di HP dan K bermain game di komputer. Maka PH jika diketahui K sama dengan PH irisan K per PH sama dengan 20% per 50% sama dengan 0,4. Jadi probabilitas terpilih seorang yang bermain game di komputer dengan syarat dia juga bermain game di HP adalah 0,4. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.